Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 22 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Alfa dan Omega bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar belajar Daniel dan Wahyu, dan teristimewa meninggikan Kristus bagi dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gottfried Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi tanggal 22 Januari 2026 dengan judul Pelajari Daniel dan Wahyu. Ayat inti, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sebuah pekabaran yang akan membangunkan gereja harus disampaikan. Segala usaha harus dilakukan untuk memberikan terang, bukan hanya kepada umat kita, tetapi juga kepada dunia. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan kitab Daniel dan Wahyu harus dicetak dalam buku-buku kecil dengan penjelasan yang diperlukan dan dikirim ke seluruh dunia. Umat kita sendiri perlu melihat terang ini dengan garis yang lebih jelas. Mereka yang makan daging dan minum darah anak Allah akan menemukan dari kitab Daniel dan Wahyu kebenaran yang akan diilhami oleh Roh Kudus. Kebenaran itu akan menggerakkan kuasa yang tidak dapat ditahan. Bibir anak-anak akan terbuka untuk memberitakan misteri yang telah tersembunyi dari pikiran manusia. Banyak dari nubuatan tersebut akan segera digenapi dalam rangkaian yang cepat. Segala kuasa akan digerakkan, sejarah masa lalu akan terulang. Pertentangan lama akan bangkit kembali, dan bahaya akan mengepung umat Allah dari segala sisi. Intensitas zaman ini sedang menguasai keluarga manusia, meresapi segala sesuatu di bumi. Pelajarilah Wahyu dalam kaitannya dengan Daniel, sebab sejarah akan berulang. Dengan segala keuntungan rohani yang kita miliki, seharusnya kita mengetahui jauh lebih banyak hari ini daripada yang kita ketahui. Malaikat rindu menyelidiki kebenaran yang dinyatakan kepada umat yang dengan hati hancur mencari firman Allah dan berdoa untuk memperoleh panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya pengetahuan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Sering kita mendekati akhir sejarah dunia ini, nubuatan-nubuatan tentang hari-hari terakhir menuntut perhatian khusus. Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru penuh dengan kebenaran yang harus kita pahami. Setan telah membutakan pikiran banyak orang sehingga mereka senang mencari alasan untuk tidak menjadikan Wahyu sebagai bahan pelajaran. Tetapi Kristus melalui hambanya Yohanes telah menyatakan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan ia berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Terima kasih, demikian bacaan Renungan Pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Bodewin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 509 paragraf 2 yang berbunyi, bagaimana raja kafir itu tahu seperti apa anak Allah itu? Para tawanan Ibrani yang menduduki posisi kepercayaan di Babel telah menyatakan kebenaran di hadapannya melalui kehidupan dan karakter mereka. Ketika ditanya alasan iman mereka, mereka memberikannya tanpa ragu-ragu.
Dengan jelas dan sederhana, mereka telah menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran sehingga mengajarkan kepada orang-orang di sekitar mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, Sang Penebus yang akan datang, dan dalam wujud orang keempat di tengah api, Raja mengenali Anak Allah. Raja Nebukadnezar mengenal Anak Allah melalui kehidupan dan karakter Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka juga menceritakan tentang Yesus, penebus yang akan datang. Dan itulah nubuat Daniel 9, yaitu kedatangan penebus dan bahkan kapan dia datang. Lalu buku Wahyu berkata dalam Wahyu 5 ayat 1-5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Siapakah tunas Daud yang telah menang itu? Wahyu 22 ayat 16 berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Tunas Daud yang menang dan yang dapat membuka gulungan kitab itu adalah Yesus. Artinya, Yesus, penebus kita, adalah penebus yang menang. Mengapa kita perlu tahu dan harus tahu kebenaran ini? Karena Yesuslah pusat dari buku Daniel dan Wahyu. Manuskrip 33 tahun 1897 paragraf 30 berkata, "Ketika para pelajar nubuat memusatkan hati mereka untuk mengetahui kebenaran Wahyu, mereka akan menyadari betapa pentingnya pencarian ini. Kristus Yesus adalah Alfa dan Omega, Kejadian Perjanjian Lama dan Wahyu Perjanjian Baru. Keduanya bertemu dalam Kristus." Daniel dan Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, semuanya bertemu dalam Yesus. Roh nubuat tidak berkata pada Yesus, tetapi dalam Yesus. Artinya, Yesus itulah Kejadian sampai Wahyu. Yesus itulah Daniel dan Wahyu. Tidak ada yang salah dalam mempelajari peristiwa-peristiwa nubuatan dan kegenapannya. Itu harus dipelajari. Namun jangan lupa untuk mengarahkan umat kepada Yesus, Sang Penebus yang telah menang. Semua peristiwa nubuatan itu untuk ingatkan kita bahwa Yesuslah Juru Selamat kita. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 30 paragraf 3. Mereka yang makan daging dan minum darah Anak Allah akan menemukan dari kitab Daniel dan Wahyu kebenaran yang diilhami oleh Roh Kudus. Kebenaran itu akan menggerakkan kuasa yang tidak dapat ditahan. Bibir anak-anak akan terbuka untuk memberitakan misteri yang telah tersembunyi dari pikiran manusia. Apa artinya makan daging dan minum darah Anak Allah? Kita baca jawaban Yesus dalam Yohanes 6 ayat 56. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Artinya, kita harus menerima rohnya Yesus terus-menerus, sebab hanya ada satu cara untuk tinggal dalam Yesus, yaitu dengan menerima rohnya Yesus. Jadi, dalam mempelajari Daniel dan Wahyu, kita harus memiliki rohnya Yesus, maka kita pasti dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan khususnya meninggikan Kristus kepada dunia. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita dalam Maranatha halaman 30 paragraf 4 dan 5. Banyak dari nubuatan tersebut akan segera digenapi dalam rangkaian yang cepat. Segala kuasa akan digerakkan, sejarah masa lalu akan terulang.
Pertentangan lama akan bangkit kembali dan bahaya akan mengepung umat Allah dari segala sisi. Intensitas zaman ini sedang menguasai keluarga manusia, meresapi segala sesuatu di bumi. Pelajarilah Wahyu dalam kaitannya dengan Daniel, sebab sejarah akan berulang. Dengan segala keuntungan rohani yang kita miliki, seharusnya kita mengetahui jauh lebih banyak hari ini daripada yang kita ketahui. Sejarah yang berulang tersebut yang penting kita pelajari dan bukan menetapkan waktu. Sebab Roh Nubuat berkata tidak ada lagi nubuatan tentang waktu setelah 2300 pagi dan petang berakhir, yaitu setelah 1844. Dan salah satu sejarah yang berulang adalah kekuasaan kepausan. Sempat luka, namun akhirnya sembuh dan berkuasa lagi. Nah, pada bagian akhir renungan pagi hari ini ada dikutip ayat dari Wahyu 1 ayat 3. Mari kita baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Hal yang sama diulang lagi dalam Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Pertanyaan, perkataan nubuat apa yang perlu kita turuti agar kita berbahagia? Kita baca jawabnya dalam ayat 9 dan lihat perbedaannya dalam versi King James. Ayat 9 berkata, tetapi ia berkata kepadaku, yaitu malaikat Gabriel berkata kepada Yohanes, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Dalam versi bahasa Indonesia ada titik sesudah kalimat menuruti perkataan kitab ini. Baru kemudian dituliskan sembahlah Allah. Tetapi dalam versi King James bukan titik, tetapi titik 2. Lihat yang ditandai warna kuning. Artinya, menuruti segala perkataan kitab Wahyu tersebut adalah untuk menyembah Allah. Sebab titik 2 artinya kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Dalam terjemahan lainnya bahkan dikatakan engkau harus menyembah Allah. Itulah perkataan dari buku Wahyu dan itulah sebabnya pekabaran 3 malaikat yang kita kumandangkan kepada dunia. Dan hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Semua berpusat pada Yesus. Karenanya, pelajari Daniel dan Wahyu, nubuatan dan kegenapannya, namun di atas semuanya itu, tinggikan Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kami perlu giat mempelajari Daniel dan Wahyu. Tetapi kami tidak boleh lupa bahwa segalanya dalam Alkitab, dalam nubuatan Daniel dan Wahyu, berpusat hanya dalam Yesus. Berpusat hanya tentang Yesus. Sebab meskipun semuanya diarahkan untuk menyembah Bapa, tetapi satu-satunya jalan kepada Bapa adalah Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Itulah wujud kami tinggal dalam Dia. Maka kami dalam mempelajari Daniel dan Wahyu, kami dituntun dalam seluruh kebenaran, teristimewa meninggikan Kristus kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.